Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan orang-orang kaya, seorang murid mesti menjaga harga diri dan tidak tamak terhadap mereka. Tak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka, mengeluarkan mereka semua dari dalam hati, memelihara agama dengan tak merendahkan diri di hadapan mereka demi memperoleh sedekah dari mereka. Rasulullah mengingatkan, barang siapa merendahkan diri di hadapan orang kaya demi memperoleh apa yang di tangannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Semoga Allah melindungi kita dari tindakan yang bisa meruntuhkan komitmen agama kita. Pergaulan dengan orang-orang yang membuat tali agama kita putus, dan dengan orang-orang yang bara kekayaan dan kilatan keduniaan mereka bisa memadamkan api keimanan, sebagaimana disinyalir dalam sebuah hadis. Hanya saja jika seorang murid diuji harus bergaul dengan mereka dalam perjalanan atau di masjid, di asrama, dan di majelis-majelis pengajian, maka budi baik mesti diprioritaskan. Sebab hal itu merupakan prinsip umum yang berlaku secara menyeluruh dalam pergaulan dengan orang-orang kaya maupun miskin. Tidak seyogyanya ia meyakini dirinya lebih baik dan lebih utama daripada mereka. Ia harus meyakini bahwa semua orang jauh lebih baik daripada dirinya, sehingga ia terbebas dari sikap takabur atau sombong dan tidak mencari-cari keutamaan fakir untuk dirimu. Sebuah kata bijak mengatakan, barang siapa menganggap dirinya berharga, maka ia sesungguhnya tak berharga. Dan barang siapa menganggap dirinya berbobot, maka ia sesungguhnya tak berbobot. Etika orang kaya adalah berbuat baik pada fakir miskin, yakni memberikan uang dari dompetnya kepada mereka, sehingga dompetnya benar-benar kosong, tanpa uang, sembari meyakini bahwa uang adalah titipan dan bukan hak milik dirinya. Sebaliknya, etika orang miskin adalah mengeluarkan kekayaan dari dalam hatinya, sehingga hatinya benar-benar kosong dari kekayaan, bahkan dari dunia dan akhirat. Seorang sufi fakir pantang memberikan tempat dan pintu masuk dalam hatinya pada unsur dunia maupun akhirat. Hatinya mesti bersih dan kosong dari semua itu untuk berusaha mengisinya dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi wujud selainnya di dalam hatinya. Jika sudah demikian, karunia Allah akan mengucur kepadanya, dan ia pun akan memperoleh kekayaan tanpa berkeringat maupun bersusah payah. Terhadap fakir miskin, seorang murid mesti bersikap mementingkan orang lain di atas kepentingan diri sendiri dalam hal makanan,
minuman, pakaian, kenikmatan duniawi, dan segala hal yang berharga, sembari memandang dirimu di bawah mereka dan tidak memandang diri lebih utama sedikit pun di atas mereka. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Ibnu Ahmad Ibnu Isya, aku bergaul dengan orang-orang fakir selama 30 tahun, dan selama itu tidak pernah ada kata-kata sedikit pun antara saya dengan mereka yang menyakiti mereka. Tidak pernah terjadi perselisihan sedikit pun antara saya dan mereka yang membuat mereka tidak nyaman dengan saya. Ia lalu ditanya, bagaimana bisa begitu? Ia menjawab, karena aku selalu mengalah jika bertemu dan bertamu kepada mereka. Aku berikan keceriaan dan simpati pada mereka, dan aku berusaha berlaku baik kepada mereka sebagai bentuk hadiah dan ungkapan kasih sayang. Dengan sikap demikian, seorang murid tidak akan memandang dirinya lebih utama daripada orang lain. Bahkan murid akan merasakan anugerah tersendiri ketika orang lain menerima hal tersebut darinya. Jangan sekali-kali seorang murid mengungkit-ungkit suatu pemberian kepada mereka atau memandang pemberian tersebut sebagai budi baiknya. Akan tetapi hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas taufik dan kepercayaannya yang telah memberikan kemudahan kepadanya untuk melakukan kebaikan, menjadikannya mampu memberikan pelayanan kepada orang-orang dekatnya dan para kekasihnya. Sebab orang-orang fakir yang soleh adalah keluarga besar Allah dan orang-orang terdekatnya. Nabi pernah bersabda, ahli Al-Quran adalah keluarga besar Allah dan orang-orang terdekatnya. Ahli Al-Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran, sedangkan orang yang hanya membacanya tanpa mengamalkannya bukan termasuk ahli Al-Quran. Nabi SAW bersabda, tidak disebut mengimani Al-Quran orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Al-Quran. Jadi yang berhak mengungkit-ungkit pemberian seorang murid adalah orang yang menerima pemberian darinya, bukan diri seorang murid. Etika lain dalam bergaul dengan kaum fakir adalah tidak membuat kondisi yang mendesak mereka untuk mengemis kepadamu. Jika si fakir meminjam uang darimu, pinjamilah hanya dalam akad, padahal secara batin engkau membebaskannya dari kewajiban mengembalikan uang pinjaman tersebut. Namun jangan berinisiatif memberinya atas dasar ikatan silaturrahim, agar ia tidak malu menanggung pemberian darimu. Kemudian menjaga hati mereka dengan segera memberikan apa yang diinginkan mereka, tanpa mengulur-ulur waktu dan membuatnya lama menunggu. Sebab fakir terkungkung oleh waktu.
Sebagaimana bunyi sebuah pepatah, Adam adalah anak hari dan ia tidak memiliki waktu menunggu masa depan. Jika kamu tahu bahwa mereka memiliki keluarga, maka berilah sedekah yang mencukupi mereka dan keluarga mereka. Kemudian sabar mendengarkan pemaparan kondisi si fakir dan menerimanya dengan muka ceria dan lepas, bukan dengan muka masam dan pandangan jijik maupun perkataan yang menyakitkan. Jika ia meminta sesuatu kepadamu yang tidak bisa kamu penuhi saat itu juga, maka katakanlah kepadanya secara baik-baik, sembari memberi harapan kepadanya pada waktu yang memungkinkan, bukan langsung memutus harapannya agar ia tidak menyesal karena telah membeberkan rahasia kefakirannya kepadamu. Sebab dalam kondisi demikian, bisa-bisa saja ia dikuasai hawa nafsu dan kebodohan, lalu membenci dirimu dan memprotes Allah atas kondisi yang dialaminya, sehingga hatinya menjadi buta dan cahaya keimanannya menjadi padam. Kamu bisa dipersalahkan atas hal tersebut, sebab kamu menjadi pemicu bergolaknya perasaan tersebut dalam hatinya dengan mengabaikan etika dalam menolaknya. Sebaliknya, jika kamu bersabar dan memperlakukannya dengan penuh etika, maka ia akan menerimanya dengan lega, lalu tidak lagi meminta-minta kepada makhluk, sehingga ia memperoleh kekayaan di tangan sekaligus kekayaan hati dan harta. Sebab jika ia bersikap demikian, maka karunia Allah akan mengucur deras kepadanya, dan ia pun akan dibimbing dengan tangan rahmat, kasih sayang dan pengasuhan Allah. Allah berfirman, Dia melindungi orang-orang yang soleh. Ia pun menjadi terjaga dan dicemburui oleh siapapun dalam arti positif, karena materi kini datang kepadanya tanpa dicarinya, dan orang-orang pun berbondong-bondong menemuinya dengan harapan memperoleh sedikit rahasianya. Namun di tengah hiruk-pikuk makhluk ini, ia tidak merasakan kehadiran mereka karena sibuk dengan Tuhannya. Allah telah menyelamatkannya dari pergaulan kelam dengan makhluk, dari ketundukan pada keinginan hawa nafsu, dan dari kungkungan dunia maupun akhirat. Ketika kaum mukminin rela memberikan jiwa dan harta mereka kepada Tuhan dengan harga surga, bersabar menghadapi kesulitan dunia, mengembalikan urusan diri, harta benda, dan anak-anak kepada Tuhan mereka, pasrah kepadanya, sembari tetap bertakwa, menjaga diri dari nafsu, dan memurnikan diri dari segala hasrat, maka Allah akan memasukkan mereka ke surga dan memberi mereka hal-hal yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan terbesit dalam hati manusia. Allah berfirman,
Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Begitulah pula dengan sufi fakir. Ketika ia melakukan hal tersebut di dunia dan meraih surga sebagaimana pesan Al-Quran, maka ia pun lantas menjual surganya dengan kompensasi mendapatkan Tuhannya, dan lebih memilih penghuni daripada rumah yang dihuni. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Sebagaimana kata Rabi'ah, aku lebih memilih Allah daripada surganya. Allah berfirman, mereka menghendaki keridhoannya. Dan sebagaimana yang disampaikannya dalam kitab-kitab sucinya terdahulu, aku sangat menginginkan hamba yang menyembahku tanpa pamrih apapun, yang hanya ingin memberikan hak rububiyah sepenuhnya. Disebutkan dalam kitab suci, Allah adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Jika seorang fakir telah menanamkan sifat tersebut dalam dirinya dan mewujudkan kepailitan dari selain kekasihnya, sehingga hatinya bersih dari keterkaitan dengan apapun selainnya dan memfanakan diri dari selain Tuhannya, maka ia telah menjadi murid yang sesungguhnya dan berhak memperoleh anugerah Allah berupa perlindungan Allah, bimbingan dan kucuran nikmatnya di dunia hingga tiba saat menghadapnya, kemudian menambahinya dengan kehidupan yang serba nikmat di akhirat dan kedekatan yang memang telah dipersiapkan dan didesain Allah untuk para wali dan kekasihnya. Allah berfirman, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Nabi juga bersabda, Allah berfirman, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah terlihat mata dan terdengar telinga. Allah berfirman, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Seorang yang fakir secara lahiriah namun kaya hati, sesungguhnya mengemis karena sekedar menjalankan perintahnya untuk memberitahukan kondisinya kepadamu dengan penuh ketaatan dan ketakutan kepadanya. Allah memang mengujinya demikian. Allah berfirman, kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Kondisi miskin ini pun tidak akan berlangsung selamanya. Ia akan diberi kekayaan dan kemuliaan abadi yang sudah menjadi bagiannya di sisi Tuhannya. Jika kamu sampai mengusir dan tidak memberikan sedekah kepadanya ketika ia meminta kepadamu, maka Allah akan menghukummu dengan mengambil kembali kekayaan dari tanganmu. Kamu tidak memiliki apa-apa lagi.
baik kekayaan di tangan maupun kekayaan hati. Kamu pun praktis menjadi orang fakir selamanya, yang tidak pernah puas dengan kekayaan dan terus berambisi mengejar sesuatu yang bukan bagianmu. Seorang sufi berkata, siksaan terberat seseorang sesungguhnya adalah mengejar sesuatu yang bukan bagiannya. Semoga Allah berkenan mengucurkan kasih-Nya kepadamu dengan memperingatkanmu selagi di dunia, sehingga kamu bisa memohon ampun dan bertobat mengakui kelalaianmu. Lalu Dia berkenan menerima tobatmu dan mengampunimu. Namun semua itu tergantung kepadanya, dan Dia adalah zat paling pengasih di antara yang pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.